Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang suku banyak atau polinomial. Nah, di materi ini kita akan mempelajari tentang pengertian suku banyak yang pertama, yang kedua operasi pada polinomial, yang ketiga pembagian suku banyak, yang keempat teorema sisa, yang kelima teorema faktor, yang keenam persamaan suku banyak, dan yang terakhir akar-akar rasional dari persamaan suku banyak. Hari ini kita akan bahas subbab yang pertama, yaitu tentang pengertian suku banyak. Oke, kita langsung aja. Suku banyak itu adalah suatu bentuk yang memuat variabel berpangkat. Jadi ada variabel yang berpangkat. Nah, di sini suku banyak dalam berderajat n dinyatakan dengan ini, gitu ya. Di mana n ini ya, n ini itu adalah pangkat tertinggi dalam suatu suku banyak. Sedangkan variabel x ini yang ada di sini ya, variabel x di sini adalah bilangan yang dimisalkan dengan huruf. Misalnya di sini x gitu kan ya. Kemudian untuk yang a ini itu adalah koefisien atau bilangan yang mengikuti variabel. Nah, tapi di sini untuk suku banyak ada syaratnya. Syaratnya itu adalah n-nya ini ya, itu harus anggota bilangan cacah. Kalau bilangan cacah itu tidak boleh negatif, tidak boleh pecahan ya. Jadi boleh angkanya itu dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Yang pasti tidak negatif dan tidak juga pecahan gitu ya. Nah, AN-1 dan seterusnya sampai A0 itu disebut koefisien-koefisien tadi yang kita bahas. Dan A0 di sini, A0 ini yang ujung ini ya, itu adalah suku tetap atau konstanta gitu ya, dengan A0 ini tidak sama dengan 0. Nah, di sini lebih jelas ya. Jadi di sini ini tuh koefisien ya. Ini X ini variabelnya, yang pangkat N ini adalah eksponen. Kalau di sini eksponen boleh pangkat, boleh derajat ya. Nah, di sini A0-nya ini adalah konstanta. Nah, di sini bentuk penulisan suku banyak disusun dengan dasar pangkat yang tertinggi diletakkan pada urutan paling depan. Sedangkan pangkat yang lebih kecil berada di sebelah kanannya. Nah, di sini kan ada contoh polinom. Di sini ada 8x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 3. Nah, di sini tuh kita bisa nyatakan ya dari contoh polinom ini kita urutkan gitu ya dari yang terbesar sampai ke yang terkecil pangkatnya. Pangkat itu adalah yang ini kan ya. Nah, di sini pangkat yang paling terbesar itu adalah derajatnya 3 ya. Nah, berarti kita tuliskan 8x pangkat 3 ditambah, kemudian pangkat yang terbesar kedua yaitu 2 kan ya. Jadi ditambah 6x pangkat 2, kemudian selanjutnya ditambah 5x pangkat 1, jadi ini tuh adalah pangkat 1 ya. Cuman nggak ditulis di sini ya. Ditambah 3x pangkat 0, jadi 3 di sini itu sebetulnya variabelnya itu x pangkat 0 ya, tapi karena x pangkat 0 itu adalah 1, jadi kita nggak perlu dituliskan 3x pangkat 0-nya gitu. Jadi langsung aja 3. Jadi di sini apa pangkatnya sudah berurut ya. 3, 2, 1, 0. Nah, ini yang dimaksud dengan penulisan suku banyak. Atau contoh yang kedua nih. Ada 2x pangkat 4 ditambah 7x pangkat 3 ditambah 5x dikurangi 9. Dari sini kita bisa lihat ada pangkat yang nggak ada ya. Yaitu di sini kan ada 4, di sini ada 3. Setelah 3 kan harusnya 2, di sini langsung 1 ya. Nah, maka yang pangkat 2-nya itu kita tuliskan kalikan 0 aja. Sebetulnya kan 0 kali x pangkat 2 hasilnya 0 kan, jadi tidak mengubah dari contoh polinom ini gitu. Nah, jadi 2x pangkat 4 dikurangi 7x pangkat 3. Untuk yang pangkat 2-nya 0, kita tuliskan 0 kali x pangkat 2. Lanjutkan ditambah 5x dikurangi 9x pangkat 0 gitu ya. Nah, di sini ada contoh polinomial sama contoh bukan polinomial. Kalau contoh polinomial itu boleh ya pangkatnya 3, boleh 2. Ini sebetulnya kan kuadrat ya.
nggak apa-apa, ini juga sama termasuk polinomial kok. Nah, jadi di sini pangkatnya 3, pangkatnya 4, 5, 6, dan seterusnya gitu. Itu adalah contoh polinomial. Nah, kalau contoh bukan polinomial itu adalah pangkatnya kalau negatif atau pecahan. Nah, di sini coba lihat nih. Di sini pangkatnya ada yang negatif ya. Di sini negatif x kuadrat dikurangi 6x pangkat negatif 2. Nah, di sini ini adalah bukan polinomial karena ini pangkatnya negatif. Sedangkan kan syarat dari polinomial itu n-nya itu harus anggota bilangan cacah ya. Nah, jadi ini bukan polinomial. Yang kedua juga ini misalkan ada apa nih akar x. Kalau di eksponen ini sifatnya itu kalau ada akar x itu kita bisa tuliskan juga x pangkat setengah kan ya. Nah, setengah ini kan adalah pecahan, jadi ini juga bukan polinomial gitu. Seperti itu ya, membedakan mana yang bukan polinomial dan mana yang polinomial. Nah, di sini selanjutnya kita akan bahas tentang nilai suku banyak. Nah, suku banyak dengan berderajat n dapat dinyatakan sebagai suatu fungsi f(x). Nah, di sini bisa dilihat ya, seperti ini. Nah, di sini itu sama ketentuan syaratnya itu n-nya harus bilangan caca dan a0-nya ini atau koefisien ini tidak boleh sama dengan 0 ya. Nilai f(x) tersebut merupakan nilai suku banyak. Nah, cara menentukan nilai suku banyak itu dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama metode substitusi, yang kedua metode Horner. Nah, di sini kita bahas yang metode substitusi dulu ya. Nah, di sini langsung aja ke contoh aja ya biar mudah gitu. Nah, di sini tentukan nilai suku banyak untuk x sama dengan 3 jika diketahui fx-nya. Nih, ini polinomialnya itu adalah 4x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 ditambah 9. Nah, di sini tinggal substitusi aja, yaitu nilai x ini disubstitusi ke fungsi ini gitu. Nah, jadi kita substitusi aja, ganti x-nya dengan 3. Jadi 4 kali 3 pangkat 3 dikurangi, ini x-nya ganti, jangan 3. Jadi dikurangi 2 kali 3 pangkat 2 ditambah 9. Terus dapat hasilnya 99. Jadi nilai suku banyak fx 4x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 ditambah 9 untuk x-nya sama dengan 3 adalah 99. Nah, berikut pun contoh yang kedua. Di sini juga tentukan nilai suku banyak 7x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat dikurangi 5x ditambah 20 untuk x sama dengan negatif 1. Berarti nilai x sama dengan nilai x ini, yaitu sama dengan 1 ini, disubstitusi ke nilai x yang ini, suku banyak ini. Tinggal ganti x-nya dengan min 1. Semuanya. Gitu ya. Jadi ini substitusi x-nya itu min 1. Ini juga sama, yang ini juga sama. Dapat hasilnya 24. Jadi nilai suku banyak fx sama dengan 7x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat dikurangi 5x ditambah 20 untuk x sama dengan min 1 itu adalah 24. Nah, untuk latihannya coba kerjakan ini ya. Hitunglah nilai suku banyak 5x pangkat 4 ditambah 7x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 1 untuk x-nya itu sama dengan negatif 1 dengan metode substitusi yang tadi aku jelaskan. Coba ya. Nah, tadi kita bahas tentang metode substitusi ya. Nah, sekarang kita bahas tentang metode Horner. Nah, di metode Horner ini ada beberapa step. Step yang pertama itu tuliskan setiap koefisien pada fungsi suku banyak secara terurut. Dimulai dari koefisien suku dengan pangkat tertinggi sampai terendah. Misalkan pangkat tertingginya 3 gitu ya. Pangkat terendahnya adalah 0. Nah, berarti di sini kita bisa tuliskan misalkan pangkat koefisien pangkat 3 koefisien pangkat 3-nya itu tulis di sini. Koefisien pangkat 2-nya kita tulis ini di sini ya, yaitu B. Koefisien pangkat 1-nya ini, koefisien pangkat 0-nya di sini. Tapi dengan catatan tidak dengan variabelnya ya, hanya koefisien saja gitu ya. Nah, di sini ada informasi juga. Di sini itu kita namanya ini baris ke-1 ya, yang ini yang tengah ini
ya di atas garis, itu baris kedua, yang di bawah garis ini baris ketiga, gitu ya. Nah, jika salah satu suku dari pangkat terurut tidak ada, maka tuliskan dengan angka 0. Misalkan contohnya gini, PX sama dengan AX pangkat 3 ditambah CX ditambah D. Lihat nih pangkatnya. Ini pangkat 3. Langsung di sini pangkat 1 ya. Pangkat 2-nya kan nggak ada ya di sini. Di suku banyak ini. Nah, maka dari itu kita bisa tuliskan gini. Ini kan pangkat tertingginya 3 ya. Mulai dari 3 berarti 3, 2, 1, 0 kan gitu ya. Nah, jadi di sini untuk pangkat 3 di sini itu A. Koefisiennya kita tulisin di sini A. Nah, untuk pangkat 2-nya, koefisiennya kita tuliskan 0. Karena kan nggak ada di sini. Jadi tuliskan aja 0 gitu. Nah, pangkat 1-nya itu adalah C. Berarti kita tulis C. Dan pangkat 0-nya itu adalah D. Kita tuliskan D. Kayak gitu. Nah, step yang kedua, tuliskan nilai X sama dengan K yang telah diketahui. Yang telah diketahui ya, di sisi paling kiri di sini. Nah, jadi misalkan diketahui nih, misalkan nilai X-nya sama dengan negatif 1. Ya, maka tulis di sininya negatif 1 gitu. Step yang ketiga, itu isi daerah hasil baris ketiga kolom pertama dengan koefisien awal. Nah, jadi di sini tinggal tulis aja nih, misalnya koefisien di sini berapa? 3 misalkan. Contoh ya, ini mah. 3. Berarti di sini tulis juga 3 gitu. Tulis di bawahnya 3. Nah, yang step keempat, kalikan hasil dari step 3 dengan K, lalu letakkan hasilnya di baris kedua kolom kedua. Nah, misalkan ini kan tadi udah tulis ya, misalkan di sini A. Nah, yang A ini kalikan ke K. Nah, berarti berapa nih hasilnya A kali K? Misalkan tulis AK gitu ya. Perkalian dari A kali K hasilnya AK, maka AK ditulisnya di sini di kolom kedua baris kedua juga. Nah, di sini AK gitu. Nah, step kelima, jumlahkan koefisien kedua yang ada pada baris pertama dengan baris kedua, lalu letakkan hasilnya pada baris ketiga. Nah, jadi tinggal jumlahin aja nih. B ditambah AK. Maka di sini tulisnya AK ditambah B gitu. Nah, terus seterusnya. Jadi dilanjutkan sampai hasil akhir. Jadi ini dapat hasil ini kalikan lagi dengan K, hasilnya ini. Ini tambahin hasilnya ini. Ini kaliin lagi dengan K, hasilnya tulis di sini. Kemudian jumlahkan, D dijumlahkan dengan ini, tulisnya ini. Maka ini itu adalah hasil akhirnya gitu. Maka hasil akhirnya di sini AK pangkat berapa nih? 3 ditambah BK pangkat 2 ditambah CK ditambah K. Ini hasil akhirnya. Atau langsung contoh aja kali ya. Kalau misalkan kayak gini masih bingung, kita lihat contohnya ya. Nah, ini contoh honornya. Hitunglah nilai suku banyak nilai X yang diberikan berikut. Jadi di sini ada fx-nya ya. Fx-nya sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 ditambah 3X dikurangi 4 untuk X sama dengan 5. Oh, berarti di sini K-nya itu 5. Maka kita tulis di sini 5. Nah, di sini kita tulis koefisiennya. Nah, tapi kita lihat dulu pangkatnya udah berurutan belum gitu dan udah dari terbesar ke yang terkecil belum gitu. Nah, kita lihat dulu di sini. Di sini paling terbesar itu angka 3 ya pangkatnya. 3 berarti habis 3 2, habis 2 1, habis 1 0. Berarti ini udah berurut ya. Berarti tinggal tuliskan koefisiennya aja. Di sini koefisien dari X pangkat 3 1 ya. Koefisien dari X pangkat 2 adalah 2, koefisien dari X pangkat 1 adalah 3, dan koefisien dari X pangkat 0 adalah negatif 4 ya. Ingat ya, negatif positifnya harus lebih teliti lagi. Nah, di sini kita tinggal turunin nih angka satunya ke sini ke baris ketiga. Nah, dapat tuh 1 ya. Nah, di sini tinggal kaliin 1 kali 5, 5 kan gitu ya. Tinggal jumlahin 2 tambah 5, 7. 7 kali 5, 35. 3 tambah 35, 38. 38 dikali 5, tulis di sini 190. Negatif 4 ditambah
190 sama dengan 186. Jadi nilai suku banyak fx untuk nilai x sama dengan 5 adalah 186. Gitu. Nah, di sini kalian coba kerjakan latihannya. Di sini ada 5 soal. Coba dikerjakan dengan teliti ya. Ingat pangkat terbesar sampai terkecil harus berurut ya, baru bisa dikerjakan. Karena di sini menggunakan corner ya, gitu. Nah, mungkin untuk pembahasan hari ini cukup sekian. Mohon maaf kalau misalkan ada kekeliruan atau banyak kekurangan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.